Injeksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita akan tes. Nah, ini masalahnya satu, motornya susah banget pindah persneleng. Jadi kalau pindah gigi itu kayak alot banget. Tapi kalau posisi berhenti dipindah-pindah itu enak. Jadi kalau pas lagi jalan gitu, ini pindah persnelengnya alot banget. Tapi kadang-kadang, jadi kadang-kadang gampang, kadang-kadang angel gitu lah. Nah, ini enak aja nih. Oke, ini saya sudah gigi 4. Nah, kalau masih dingin kan ya turun giginya enak. Kalau panas dia susah pindah giginya. Terutama masuk 2, 3-nya. Terus tenaganya ngampos. Ditarik itu mep gitu toh. Jadi lama untuk dapat powernya itu kayak lama gitu teman-teman. Mendemnya kelamaan. Kali lepas gas tarik, ngeden banget rasanya. Nah nih mulai keras nih, terutama untuk mengurangi ya. Paling susah itu nguranginya. Kalau nambah gigi-gigi tertentu dan kondisi tertentu saja, tapi kalau mengurangi itu hampir setiap mesin mulai panas ya, nggak panas-panas banget, cuma baru 1 kilometer saya bawa motor ini udah mulai kerasa. Tenaganya gini nih, Nah ini saya pakai 4, saya lagi jalan gitu, mau turun gigi, atau sepol pak. Masalahnya di mana dan kenapa? Untuk tenaga ngamposnya, ini masalah di ruang bakar dan setting klepnya. Ya, setting klep sama ruang bakarnya. Ini yang bikin motor ini koyone ngebeh-ngebeh gitu. Untuk gigi persnelengnya, itu kalau putaran rendah diturunin enak. Tapi kalau lagi gigi 4 kan otomatis marah ada ngebut. Nah, itu mau diturunin, itu watos banget. Intinya harus pelan banget. Ya nggak pelan banget, harus pelan. Itu persnelengnya bisa turun. Masalahnya di kopling. Jadi koplingnya kurang prek teman-teman. Kopling apanya? Kopling manualnya. Jadi kopling manualnya itu terlalu lengket, sehingga rasio muternya masih terlalu kenceng. Itu masalah motor ini. Nah nih, mau netralin aja susah kalau belum benar-benar mengalami putaran yang lambat. Kalau putarannya kenceng itu, nah nih perhatikan ya, kalau posisi diem enak banget tuh, nggak ada masalah. Tapi kalau jalan ada cangkut-cangkutnya itu gitu.
Nah, boleh nang ngisor. Iki dapat sing mengisor. Ana boleh nang jero. Plastik soalnya lambang harus disuket banget. Kita mau Kira protein ini bisa buat pakai cewek tubuh ya siap jangan saya menunggu nah depan nah iya kan sini sit.
menggunakan setan karet. Celak soalnya. Dispen kalau merah apa lah, nggak ganggu ini. Jadi ngunci kabelnya kayak Total. Hans Fateta kayaknya orang dulu mas. Nah, plastik kayak ya plastik selongsongnya. Kosong? Tidak ada. Ada nih kabelnya dok. Enggak. Ada oli. Lap lagi sih.
masalahnya di sini, bos. Persoalan pada motor ini kenapa koplingnya nggak begitu los? Masalahnya ada di sini nih. Jadi ini kan model pegasnya itu model plat gini kan. Nah, plat ini akan mendapat gaya gesek dari ini. Nah, ini ya. Contohnya gini maksudnya. Kinerjanya kan cuma spring balik aja dari gaya tekan plat ini. Ya kayak tornado gitulah, guys. Nah, ini kan bercaut gini. Ini oblak, bos. Nah, kalau ini kan enggak. Oke, putar. Ada tutup? Pribon? Nanti oli kalau sama keren beli. Iya. Oh ya. Iya. Campur ini sore tuh. Gini gitu. Nah, ini. Jadi ada kayak nyangkutnya itu loh, bos. Nah, ini macet ini. Jadi di gigi tertentu itu ada berhenti keras. Harusnya ini enteng. Harusnya. Ayo putar terus. Nah, ini hop. Oli nggih. Mohon maaf teman-teman pemirsa, ini saya tadi menggambarkan akan bisa selesai karena saya pikir masalah hanya di kopling yang terlalu trouble ya. Ini nanti cara ngakalinya, ini seandainya ini ya, kita bicara seandainya ini cara ngatasinya. Kalau ininya enteng loh ya Pak ya, kalau di sini enteng, tidak ada yang nyangkut, ini kan ada yang nyangkut ini, maksudnya itu harusnya diputer enteng bebas ya kan, dengan posisi diputar, tapi ada saja titik kadang nyangkut kadang enggak gitu loh, jadi putarannya itu kayak kecandol-jandol. Tapi kalau kalian ngetes ini dalam posisi giginya nggak muter, dalam arti roda belakang tidak diputar, ini tidak ditahan, ya pasti keras bos, pasti. Ini udah saya coba dengan metode berputar, ini masih ada yang gadget gitu, kayak ada yang ngelok di botolannya ini. Nah ini yang ngatur perpindahan persneleng ya teman-teman, maksudnya gigi rasionya ini diatur oleh botolan. Nah kenapa kalau kadang-kadang ada yang keras banget, itu biasanya ini masalah utama di sini. Jadi si kopling tidak pre secara sempurna, jadi kurang pre total. Jadi masih gandul Pak, masih gandul, sehingga gigi akan kesulitan pindah karena tidak terjadi loss beban.
Nah ini nyangkut. Sarannya kalau ngakali ini, yang penting ini dimulusin aja Pak ya. Ini jangan sampai, ini kan agak karat-karat gini kan. Nah ini agak karat-karat, itu akan mempengaruhi. Contohnya di sini titik ini Pak, ini kan gerak dia, ketika ditekan dia akan lari gini, geset 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 geset, dikit, sangat sedikit memang. Mana tadi knop sambungannya, sorry kita kasih lihat. Nah kan gini Pak, ini tidak berputar seperti ini Pak, jangan salah paham ya, ini tidak berputar. Nah ini kan makanya ada bekas cangklok aneh gini. Nah gini, ini tidak berputar Pak, ini ngelok gini ya, ini diem, muternya bareng sama ini Pak, jadi tidak bergesekan seperti ini, tidak, tapi gesekannya ketika Anda nekan, ini kan ditekan, ini kan pegas, dia gini Pak, delip 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 gitu, gini Pak. Ini kan dua toh ya, ini dua. Nah kan mangkok, ketika di sini ditekan akan terjadi hukum seperti ini, nyet 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 gitu. Nah maka di sini terjadi gerakan yang bergesekan, makanya di sini ini lebar, jadi kleset, jadi kleset ke sana, kleset ke sini, dikit Pak, sedikit sekali, set 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 set. Nah kalau di sini mengalami karatan atau kekasaran seperti ini kan ada bekas gesekannya Pak. Nah ini ya kan, ini kurang licin Pak, karena pegas ini kan kerjanya ini Pak, ditekan kan deplek, ini gesekannya di sini Pak, set 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 gitu loh Pak, paham enggak di sini? Nah ini dimuluskan aja Pak, dimuluskan, ini dihaluskan juga enggak masalah. Ini kan efek gesekan-gesekan itu menciptakan alur kan gitu. Ini pokoknya dikinclongin lip, jadi nanti ditekan-tekan itu enak Pak, gini Pak, klonyot 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 gitu, paham ya? Karena ini akan deplik ke sana, berarti di sini ada gesekan, maju mundur maju mundur maju mundur, efek dari genyut genyut genyut. Nah kalau di sini peret atau mengalami hambatan ya Pak ya. Nah ini contoh, ini kan hambatan ini. Nah ini jadi neken terus sehingga kampas kopling kejepit terus Pak. Nah ini enggak mengalami bukaan, glek 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 gitu, karena macet di sini, ininya seret, jadi ditekan malah dodol baik ke sana. Yo pre sangat sedikit ini kopling akan lepas, tapi tidak lepas maksimum, masih ono gandulane, sehingga rasio ini ya masih ada gaya putar tinggi, efek ke bawah sama ini gitu loh Pak ceritanya. Ya seperti pada Satria FU itu contohnya, itu kan kadang persnelengnya angel, itu karena koplingnya nggak pre, lengket. Kalau paling gampang diterka itu dari Satria FU, itu mengalami kelengketan, itu aja sih. Jadi cukup dimuluskan bagian ininya ya, terus di sisi sini juga kalau ada trouble hambatan silahkan dimuluskan, nanti enak koplingannya itu drip 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 gitu loh Pak, karena bukan per ini ya Pak ya ceritanya itu. Nah makanya saya tadi pede banget, ini kita selesaikan sekarang juga bisa, tinggal bongkar sini, muluskan, kampas gandanya itu mau diganjel atau mau diganti. Orangnya sih yang penting bagus, yang penting awet. Nah kalau lihat kampas gandanya ini kampas ganda sudah usur itu sudah terlalu sering selip ya, terlalu sering selip sehingga dia bantat itu kaku keras ya, kaku dan keras, makanya ini daya cengkramnya kepada lonceng itu udah turun. Nah ini kalau dipaksa terus nanti ini yang habis, ininya yang habis, sebab ini sudah mengalami tingkat kepadatan tinggi, efek selip kan kebakar, dia kan mateng, campur oli panas, ditekan dipanaskan, ditekan dipanaskan, karena panas. Kenapa? Karena selip, setiap angkatan ini terjadi selip. Oh kan ininya selip itu gitu, jadi berat rasanya. Nah ini diganti dengan yang baru, nanti lebih soft, lebih empuk, sehingga daya cengkramnya kepada lonceng itu lebih baik, sehingga tidak terjadi delay atau keterlambatan rasa. Digas itu kayak telat
kita sudah mesin baru. Nah, ini juga yang bikin getar teman-teman. Jadi getar karena putus nyambung dalam ritme yang cepat sehingga terjadilah getaran. Bikin mesin getar setiap angkatan dredeg. Terus yang bikin bunyi kalau di RPM rendah itu ada suara glok 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 glok. Itu aslinya ini Pak, rumah kopling ini yang berbunyi. Nah, kamera. Nah, ini tadi kan terpasang di sini Pak. Ini terjadi spes. Oklok 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 gitu. Kalau ininya sudah kenceng semua, ini sepaket ini sudah tidak oklok oklok, tapi masih bunyi. Ini masalahnya di lahar. Kalau lahar ini goyang ya Pak ya, lahar ini goyang barang sedikit saja, itu akan cipta suara glok 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 gloknya makin marem. Oke, suara ngogloknya itu jelas banget. Kalau ini oblak, nah ini oblak Pak, ini laharnya oblak. Ini cukup ganti laharnya saja. Kemudian berikutnya, kenapa bisa terjadi seperti ini, Wai? Ini saya rasa ini motor kurang melakukan perawatan internal engine. Maksudnya, ini motor bergerak mungkin ya, lama bergerak gitu. Kemudian ini orang ganti oli. Nah, ini sudah mulai proses perontokan ini. Awalnya ini kotorannya tebel banget, Pak. Ya. Awalnya ini kotorannya tebel banget. Kemudian orang ini menemukan oli yang mampu membersihkan internal engine. Nah, olinya ini cocok. Jenis olinya ini bener. Tapi ini jenis oli yang bener tapi kurang bener. Maksudnya, nah ini satu keluarga ini. Olinya satu keluarga yang mampu membersihkan ini. Nih, ini kan mudah banget Pak. Ini sudah mulai proses. Jadi ini bukan kotoran baru, melainkan kotoran yang lama sedang berproses terlepaskan. Lah, residu ini akan masuk ke internal jalur oli. Karena ini tidak bisa difilter. Ini nggak bisa difilter ini. Ini pasti ke bawah kemana-mana. Nah, termasuk di lahar-lahar ini. Nah, nih di pojok-pojok lahar dan lain sebagainya nih. Nah, di dalam ini juga kena. Tadinya nggak begini pasti. Setelah mengalami ganti oli, mulai terjadi perasaan-perasaan kasar dan lain sebagainya. Karena kotorannya rontok Pak. Jadi kotoran itu bisa meredam suara. Ya, kotoran itu bisa meredam suara. Kotoran juga bisa menyumbat saluran oli. Ini. Saya rasa motor ini olinya tidak konsisten. Atau motor ini adalah motor pindah kepemilikan ya, pindah kepemilikan. Contohnya motor milik si A, dia ngawur-ngawuran masalah oli contohnya. Maksudnya olinya itu penggantiannya tidak konsisten dan jenis oli yang berkerak, keraknya tebel ini ya kan. Lalu sama pemilik yang baru ini diganti menggunakan oli yang agak lumayan ada harganya, oli yang lumayan ada harganya dibanding dengan oli yang asal-asalan. Maka kotoran ini mulai mengalami kerontokan-kerontokan. Kalau dilihat dari injin di sini, mesinnya itu belum pernah dibongkar, Mas. Ini mesin utuh. Ini kali pertama kita bongkar kayaknya. Dari baut saya itu memperhatikan. Nah, ini terjadi jeber ini di saya. Ini tadi saya memperhatikan bautnya itu belum ada juber ya Pak ya. Nah kemudian ini jeber di saya karena saya menggunakan impact matahari. Ini akan tetap terjadi pukulan Pak. Jadi kalau dari pabrik motor belum pernah dibuka, itu tidak ada seperti ininya. Saya hafal mur yang sudah dilepas sama yang belum. Ini tadi saya mengenakan, mana kuncinya? Baut pelepas koplingnya mana tuh ini? Tadi di sini cok, aku baru pakai. Oh iki matamu lu. Nah, ini Pak. Nah, ini kunci saya punya Pak. Ya toh. Ketika terjadi hentakan pelepasan, drak gitu, akan tercipta
situasi seperti ini. Nah, proses pelepasan bisa tuh. Atau paling tidak pernah dibongkar tetapi benar-benar bengkel yang memiliki alat ininya presisi banget. Nah, ini di saya tadi tak hentak brak, itu terjadi ada kayak luka. Jasa untuk ganti kampas 15.000. Oh nggih, tenggone Mbak Kotum nggih. Nggih. Makanya diantar mriku. Nggih. Ini drak. Nah, saya nggak melihat itu ada bekas luka. Jadi kayaknya belum pernah dibongkar sih. Nah, ini. Nah. Ini, Pak. Kadang kan kunci mundur, kunci mengalami mundur, slat. Nah, ini kan segini, nggak masuk maksimal atau mundur, crak. Nah, ini kan terjadi kayak gini, Pak. Efek kuncinya ini mundur, loss. Nah, ada space-nya. Itu gitu. Nah, kasus yang di sini saya mencurigai garpunya itu kan ada ketebalan. Di dalam sana garpunya itu ada ketebalan. Nah, ketebalannya itu mengalami keausan sehingga ada titik yang kadang macet, terlalu ngelok bahasanya. Itu sih menurut saya. Nah, ini sudah mulai rontok ini kotorannya. Ini tuh dielus aja langsung hilang. Ini nanti dibersihkan sekalian. Ini cukup digosok tok ini. Udah pakai kuas saja rontok ini. Yakin. Tuh. Lah, oli yang mendukung proses perontokan ini, perontokan kotoran. Nah, laharnya ikut bersih tapi jadinya oblak. Ini akan saya belah saja ya Mas, jauh-jauh dari Bandung. Kalau nggak maksimal kan eman-eman. Suaranya juga kan gemblodok. Ini nanti ganti lahar. Ini laharnya tak ganti semua Mas, pakai yang baru original biar lebih awet nantinya. Kalau ini nggak diganti sekalipun nggak goyang, setelah dicuci dalemannya nanti ini pada oblak. Sebab ini ada yang tidak oblak karena keganjil kotoran, kan gitu. Kotorannya hilang, ganjilnya hilang, kan oblak. Itu sih versinya saya. Nah, yang punya motor kan juga kemarin berpesan pokoknya disempurnakan, sing awet sing pena. Apalagi ini akan perjalanan balik Bandung, nanti kan pas diambil pasti dipakai motornya, karena ini motor nggak dipakai. Jadi ini saya belah saja gitu. Ini sebenarnya ada oli yang lebih tajam membersihkan ini ya, lebih tajam dari ini. Ini lumayan bersihin, tapi prosesnya agak lama ini, step by step. Ada oli yang masukin pakai sekitar ya kalau mau bersih semuanya 2 minggu buka bersih kelincing Pak, ada olinya. Nah, ngono kuwi. Aku mau ngomong tapi jan duh lah, nanti olinya laku keras ya. Aku aduh bingung lah cok. Dan pokoknya oli itu kalian setiap hari itu lihat di setiap bengkel itu pasti ada olinya. Janin loh olinya itu loh. Pokoknya bengkel kampung, bengkel kota, oli itu ada loh yang bisa bersihin ini celing ya. Ini termasuk sebenarnya tapi ini kurang. Tuh, aku hafal baunya sih, baunya hafal. Nah, curigaan saya betul guys. Di sini aus. Nah ini terjadi luka di botolnya ini Pak. Ini yang bikin nyangkut beren. Nah, yang lain kan mulus tuh. Mulus ya kan. Nah, ini ada luka di sini. Nah, ini seret Pak jadinya. Nah, ini kasar sih. Itu yang bikin persnelengnya kadang-kadang kambuh. Lalu di situ masalahnya apa? Kok bisa begitu? Ini Pak.
Itu kan gigi caut ke sini Pak, konektornya. Nah ini efek oli ini Pak ceritanya, saya kasih lihat. Nah dia mengalami kekasaran di sini, jadi kayak ngelem gitu. Seret, harus saya kasih flash deh. Nah gitu. Bapak paham Pak? Itu Pak. Ini yang bikin suka seret Pak. Jadi di sininya ini kasar. Nah, tuh, ini bekas parudannya tuh. Jelas ya. Ini. Sementara sisi lawannya di sini hampir tidak pernah tersentuh. Nah, ini. Jadi bisa dikatakan gigi ini menekan terus ke sisi sini. Ada beban lari ke sebelah sini. Nah, ketika dia kerja gini, nah ini lari nih. Masalahnya di mana? Nah, ada gigi yang mendorong. Ini harus dimuluskan ulang di bagian sini, karena ini perut Pak, seret jadinya, kadang-kadang seret. Nah, ini. Nah, dia kan dorong gini Pak, set 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 set, set gitu Pak. Nah, ketika dia seret kayak gitu, ini kan muter Pak, keluar. Ya kan, dia muter, gigit ceklok, akhirnya bisa dengkek gini. Nah ini kan ada space, hanya seret aja itu. Nah ini. Nah, kalau yang lain mulus, nah, kan gini, ini Pak. Nah ini, nah itu mulus selesai aja Pak. Ya. Tuh. Ini penyebabnya apa sih kok bisa kayak gitu? Oli, terus karat. Jadi mesin ini mengalami seperti ini Pak. Ini berkarat ini loh Pak. Ini mungkin pernah kena banjir. Nah ini. Jadi motor ini bisa pernah kena banjir lalu dibersihkan. Jadi kadar air di dalam mesin itu belum hilang sempurna. Ini pada karatan soalnya ini. Nah ini tuh. Tuh. Kan berkarat Pak ceritanya ini. Tuh. Kemungkinan sih kalau enggak memang terkontaminasi air lah intinya. Kalau enggak garam, pernah kena garam atau kena air laut maksudnya. Ini jadinya gini. Nah, kan kotor banget ini. Ini nanti caranya bersihinnya itu gigi di lock, ditahan pakai amplas yang halus. Nah, terus di sininya ini yang mengalami luka nanti dipopok ulang. Nah, ini kan kasar nih. Ini dipopok ulang pakai las, cos. Terus dihaluskan lagi, sepuh. Disepuh. Yaitu dibakar dalam suhu tinggi, nanti terjadi kesepuh, proses sepuh. Kalau dilas, digerinda, tidak melalui proses sepuh, ya percuma. Namun tetap motor ini sudah mengalami perbaikan. Di sini akan bisa kumat, di masa depan bisa kumat, karena garpunya sudah luka. Terus gigi rasionya ngelok. Tapi asal olinya nanti kan ini dicuci bersih, resik. Ini olinya tidak boleh menggunakan oli yang terlalu encer. Ya. Setelah ini jangan gunakan oli sintetis. Tidak boleh pakai oli sintetis. Resikonya tinggi banget kalau pakai sintetis. Karena sintetis itu daya lumasnya terlalu inilah, kalau panas dia cepat kurang. Jadi lebih baik pakai oli semi mineral karena kondisi, walaupun dari pabrikan ini olinya sintetis anjurannya, tapi kondisi ini rasionya lembelet ini Pak ceritanya, kotor panjenengan. Nah untuk Mase ini saya sudah kasih lihat Mas pemilik motor dari Bandung. Mas iki tadinya saya pikir cuma kopling, ternyata tidak. Aku curiga sama garpunya, ternyata betul
Garpunya bermasalah, di sini mengalami gesekan ekstrim dan terjadi luka. Luka ini luka yang sudah terbuka. Ini tidak akan mungkin bisa mulus tanpa bantuan manusia. Ya, dan luka ini kalau dibiarkan nanti lama-lama akan makin dalam. Karena logam ini sudah disepuh. Jadi kalau ini kena gerinda, srek gitu, itu akan lebih mudah terkikis. Sebab titik sepuhnya sudah terluka. Ya, itulah logam. Nah, ini nanti kalau mau dipopok ulang, ini harus melalui proses sepuh ulang. Kalau cuma dipopok, dilas, digerinda, dipasang, seminggu aja pasti luka lagi. Nyong berani taruhan. Tapi kalau disepuh dulu, itu akan mending. Ya, lebih baik. Namun Pak, logam ini kalau kena sepuhnya tidak jago, ini potensi mudah patah. Jadi botol ini kalau sudah disepuh ulang, efek dilas, disepuh ulang, itu kalau proses sepuhnya salah, ini mudah patah. Ya, besi yang sudah disepuh manual itu beda sama sepuhan pabrik. Ya, sepuhan pabrik sama sepuhan manual itu pasti beda. Yang jelas umurnya tidak seperti umur original pabrik. Itu gitu. Mau dibeliin yang baru ya silahkan, karpe. Terus gigi rasionya ini kan di sini mengalami tingkat keausan ya kan. Ini nanti kalau ini dimuluskan, otomatis mengurangi celahnya. Ya, kan ini kasar nih, kayak amplas. Ini dimuluskan kan terkikis. Otomatis jaraknya itu jadi lebar. Nah, ya toh. Itu akan menciptakan gigi lompat pada kondisi tertentu jika ini tidak disesuaikan. Jadi kalau ini mau dimuluskan, otomatis jaraknya melebar. Maka ini mengikuti. Yang ini mengikuti ikut lebar jadi pas. Ingat ya, kalau ini terjadi keausan sampai habis, ini giginya bisa lompat-lompat sendiri Pak. Maksudnya bisa ngejeluk dewe, lagi jalan jeglok. Efek ini longgar. Loh kan ada stoppernya Mas Bun. Iya, kemampuan stopper itu hanya berdiri di atas pegas. Sedangkan ini mendapat gaya tekan. Ya, gaya tekan dari gaya putar mesin itu sendiri dan beban kerjanya. Ini bisa lari. Efek dia longgar. Karena gini, teori sederhananya gini Pak. Kalau ini mancelep, ini contoh saya kasih gambar pakai ini. Ini kan gigi, celep, muter Pak, nyantel. Gigi itu cuma besi segini loh. Ya, padahal ini cuma besi segini, ini saling dicantol ke Pak. Ini dicantol ke sini, ceklok, glek, ini gigi berapa, nyantol. Ya, nah kalau dia segini, nah ini dia cuma masuknya cuma segini Pak. Ini potensi terjadi gaya tekan ke sini Pak, melosot, plak. Nah, akhirnya kan lepas Pak. Nah, lepas stopper tidak akan mampu nahan. Karena gaya tekan ini gede, energinya gede. Stopper itu hanya ngandelin per. Nah, dia cepat ceklok pindah ke sini. Akhirnya masuk gigi yang lain. Gitu loh Pak. Ataupun sebaliknya di sini. Nah, ini kasih contoh lagi. Ini masuk di sini Pak. Yo. Ini nyangkut ceklok, muter, babat beban. Karena masuknya nggak maksimal, masalah masuknya sedikit gini Pak. Ini lepas, ceklok, jepat. Cara Jawane ini jepat Pak. Cek, ceklok, gitulah. Jadi harus pol Pak, mlebune sing jero Pak. Jlup, ngono lho Pak. Ya, jlup mlebu jero Pak, kan penak Pak. Nek cetek iki kadang jepat, nek wis mlebu jero jut, nah tokke Pak. Engko dadi bocah. Nek mlebune ra jero ditokke kocrat-kacret Pak. Ngono kuwi. Begitu nggih Pak, mekaten mugi-mugi saged mangertosi apa yang saya maksudkan tadi. Intinya kurang lebihnya begitunya. Lali ringin nanti aku di sini Pak ceritanya Pak. Nah, ini di sini Mbok nanti pada lupa. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Ya sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Hurung liane spill lagi. Nah men Mas saya ngerti. Nah ini Mas, karena pistonnya itu kan, aduh aku sikile kemengen golek jengkok. Aduh boyokku loro. Aduh. Tanggo ke sip Florigana.
Nah ini pistonnya juga ini mas, ini efek oli yang berat itu ya. Ini kelihatannya pistonnya normal-normal wae yo mas yo. Tapi iki ring oline mas, iki ring oline ra jalan. Nah iki tak kasih tahu, saya copot ya rapopo wisan. Ini ya mas, tak copot ya mas. Ini kalau nggak diganti ngebul mas, nyong yakin ngebul. Setelah dicopot malah jadi ngebul. Nah iki mas kotorannya mas. Ini kotorannya mas, ini kotoran mas yo, iki dudu anu. Nah terus ini saya kerok-kerok mas, tuh kotorannya sudah setebal ini. Jadi selama ini oli itu tidak membilas di sini mas. Selama ini motor ini tidak terbilas, makanya cepet panas. Tenaganya raono sebab ini berat jalannya, sebab kurang pelumasan karena ring bilasnya mampet mas, bin mat gitu ya mas ya. Ini tak copot mas, ini kalau dibersihkan nanti dipasang lagi ngebul mas, yakin nyong jamin ngebul. Nah ini ya satu. Loh selama ini ndak ngebul mas bun ya, karena bilasnya mampet. Kalau bilasnya mampet mau ngebul ke priben, nah kan gitu. Nah kita lihat buringnya ya mas. Nah, kuwi mas, buringe sampean iki wis luka-luka parah mas. Tuh, iki wis tak resiki mas. Iku jenenge ngeflek mas, dudu kotoran mas iku mas. Ya mas ya, sampean sawang dhewe. Lah lho. Iki tak resiki, sak resik-resike mas. Nah, ya. Nah, kae deloki dhewe mas. Nah, tuh, iki jenenge kropos mas, ya. Itu namanya buring keropos berkarat. Nah is ngono wae mas, iki lek nyawang lah ya mas. Oh sampai mas. Nah itu lukanya mas, itu mas. Nah kayak mas, mergone melaku tanpa dilumasi. Ono ya mas ya, wis ketara ya mas. Berarti gelem ra gelem mas iki ganti seker. Nek ora gelem ganti seker yo karepe ngebul mas, tekan ngomah ngebul. Yakin tekan Bandungnya beluk ra umum. Ini pasti dibersihkan kalau nggak diganti kan gitu. Lah ini olinya jalan, buringnya baret, ya wis rampung. Loh selama ini kok nggak ngebul mas bun? Ya karena ini nggak ada olinya mas, nggak ada olinya. Hanya dapat oli sembur dari belakang kena dinding kemudian kena ring kompresi kan nggak banyak. Tapi kalau ini jalan mas, ini nyimpan oli loh mas ya. Kalau ini jalan nggak mampet, di sini tugasnya dia itu menyimpan oli yang masuknya dari bolongan yang di sana mas. Nah itu kan bolong mas. Nah itu tugasnya. Nah kayak mampet, lubang sekernya mampet, oli nera metu. Makanya walaupun baret dan ngantong tidak ngebul. Tapi kalau ini normal nanti ngebul. Ngaten mas. Terus berikutnya mas gesit orangnya sampai selangnya ya. Ya aku sing geser lebih pekesok klep sama seal klep. Duh koyo aku mangkreng sit. Kompresi klepnya rapet mas, gak bocor. Tapi seal klepnya pasti bocor. Bocor ding. X-nya bocor mas. Ngono kuwi. Seal klepnya yo bocor.
Demikian informasi dari saya untuk pemilik motor Honda Revo dari Bandung. Atas keluhan permasalahan awal yaitu adalah motornya susah pindah persnelengnya. Jadi kadang-kadang kepenak, kadang-kadang alot dan sangat alot. Saya pikir masalah yang sederhana, ternyata masalahnya cukup serius. Buat teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali motor kalian mengalami keluhan-keluhan yang nampaknya sederhana. Hanya masalah persneleng yang sulit saja, itu begini hasilnya, mambrah-mambrah, pada rusak semua. Jadi segera tangani motor Anda, segera dandani motor Anda, dan pilihlah bengkel yang terpercaya. Hati-hati, masuk bengkel salah-salah motor tambah bubrah. Bengkel Sibun Motor siap melayani motor Anda, diservis dengan teliti dan hati-hati.